Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang termodinamika satu, yaitu tentang sistem terbuka ini pertemuan ke-9. Eh, ada latihan soal yang belum sempat terselesaikan. Mungkin saya akan sedikit membahas lah di sini. Saya bacakan dulu soalnya. Air mengalir masuk tangki dari sisi atas dengan laju aliran 30 pon per sekon. Air keluar melalui pipa pada bagian dasar tangki dengan laju aliran sebanding dengan ketinggian permukaan air saat dalam feet. Luas dasar tangki adalah 3 feet kuadrat dan massa jenis air adalah 62,4 pon per feet pangkat 3. Jika tangki awalnya kosong, plot variasi ketinggian permukaan air terhadap waktu adalah. Nah, di sini dalam menjawab termodinamika itu kita ada apa namanya beberapa eh, jalan, bukan jalan sih, beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Kalau kata Pak Riko, itu yang pertama kita harus nulis terlebih dahulu gitu kan. Nulis terlebih dahulu, itu apa yang diketahui gitu. Nah, habis itu kita harus nulis tentang apa yang ditanya. Setelah membuat apa yang ditanya, kita harus membuat suatu skemanya gitu. Nah, habis buat skema lalu kita asumsi gitu kan. Asumsi, nah setelah asumsi kita menganalisis. Analisis atau jawab ya ibaratnya gitu kan. Poin-poin ini yang harus diperhatikan gitu kan. Walaupun kemarin saya mungkin agak sedikit skip juga ya waktu tes kayak nulis. Nah, lanjut mungkin yang diketahui terlebih dahulu di sini diketahui ya. Nah, apa yang diketahui gitu kan? Air mengalir masuk tangki dari sisi atas dengan laju aliran. Berarti ini laju aliran pon per sekon. Pon itu kan satuan dari massa gitu kan. Berarti ini ibaratnya laju aliran massanya. M-nya gitu kan. M adalah 30 pon per sekon. Nah, air keluar melalui pipa pada bagian dasar tangki dengan laju aliran sebanding dengan ketinggian permukaan air saat luas dasar tangki gitu kan, luas atau A dasar gitu kan adalah 3 kuadrat dan massa jenis air gitu. Rho-nya ya. Rho-nya adalah 62,4 pon per feet pangkat 3. Nah, jika tangki awalnya kosong, nah ini jika tangki awalnya kosong gitu kan. Berarti kalau dia kosong, suatu tangki kosong, berarti dia belum mempunyai ketinggian dari permukaan air enggak sih? Berarti ketika eh, awal-awal keadaan awal ketika T-nya sama dengan 0 gitu kan, maka tangkinya itu kosong atau tidak memiliki ketinggian atau 0 ya ketinggiannya, 0 meter gitu. Nah, lanjut. Sekarang yang ditanya nih. Nah, yang ditanya adalah plot variasi ketinggian permukaan air terhadap waktu. Nah, kita ingin mencari suatu fungsi ketinggian permukaan airnya itu terhadap waktu gitu. Misal HT gitu kan adalah. Nah, setelah itu kita membuat skemanya terlebih dahulu. Nah, misal ini ya ada satu. Nah, ada laju aliran massa yang masuk gitu kan. M in tadi adalah 30 pon sekon gitu kan. Nah, di sini nanti bakalan ada namanya ketinggian T karena ketika
ketika airnya turun kan ketinggiannya bisa menyurut, atau ketika Q in-nya ini nanti ini kan berkaitan dengan debit. Nah, di sini laju aliran air itu berkaitan dengan debit kan. Kalau debit ketika dia masuk lebih besar daripada debit ketika air keluar, maka ketinggiannya bakalan terus naik nih. Set gitu. Tapi kalau debit dari keluar lebih tinggi dari debit yang masuk gitu kan, maka airnya bakalan kosong lama-lama. Itu delta H-nya bisa negatif. Delta H. Fungsi HT-nya bisa-bisa negatif. Nah, lanjut ya, karena skemanya ini seperti ini. Ini ada Q in, itu nanti di sini ada Q out aja nulisnya. Nah, lalu kita asumsi. Kita asumsikan bahwa eh, ketika awal atau waktunya T sama dengan 0, maka airnya itu kan kosong tuh. Di soalnya tadi udah dijelaskan bahwa jika tangki awalnya kosong gitu, berarti ketika masih awal banget nih T-nya sama dengan 0 gitu, maka dia 0 gitu. Berarti ketika 0 ini kan berlaku kasus steady. Steady state kan. Dimana nilai dari DH per DT-nya nanti atau perubahan apa namanya ketinggian terhadap waktunya itu dia akan 0 gitu. Nah, mungkin asumsinya sampai sini terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjut ke analisis gitu. Analisis. Lanjut ya. Mungkin di sini lanjut menganalisis. Karena ini berkaitan dengan laju aliran air gitu kan. Laju aliran air. Berarti ini berkaitan dengan debit. Berkaitan dengan debit, yaitu Q sama dengan A luas penampang dikali dengan V kecepatan, atau V ini kecepatan ya. Nah, atau V per T. Nah, ini sekarang bukan kecepatan nih, yang ini adalah volume. Untuk volume. Berarti rumus debit itu ada dua, ada luas penampang dikali dengan kecepatan atau volume dibagi dengan waktu. Nah, untuk apa namanya Q dot ini itu adalah hasil dari Q in gitu kan, kurang dengan Q out-nya. Nah, kita tahu bahwa apa namanya Q itu adalah rumusnya adalah A dikali V gitu kan, A dikali dengan V gitu. Dan Q in itu adalah, nah karena kita tahu bahwa M dot itu adalah rho dikali dengan A dikali dengan V ya, kecepatan, berarti A dikali V ini kan sama dengan Q atau sama dengan debitnya gitu kan. Berarti Q sama dengan massa dibagi dengan rho-nya. Nah, coba kita masukin massa laju aliran massanya itu kan dibagi dengan rho-nya. Kan Q out-nya ini itu adalah K dikali dengan HT. Nah, apa maksud dari K dikali dengan HT? Nah, kita tahu bahwa air keluar melalui pipa itu kan, atau Q out-nya air keluar melalui pipa
pada bagian dasar tangki dengan laju aliran sebanding dengan ketinggian permukaan air sesaat gitu. Nah, dengan laju aliran sebanding dengan ketinggian permukaan air sesaat. Nah, sini eh, kita tahu bahwa ini adalah H ya, ketinggian air kita asumsikan sebagai H gitu kan. Tanggal sebagai H dan apa itu K? Nah, kita tahu bahwa rumus dari debit itu kan adalah A dikali V dan V kali T. Nah, untuk yang kasus kiot ini, karena H itu adalah satuannya adalah meter, nah, kita akan memiliki suatu konstanta polarisasi gitu, yang dimana sini saya misalkan dengan K. Nah, K adalah konstanta polarisasi. Nah, yang apa namanya? Satuannya itu adalah foot pangkat 3 per sekon. Foot pangkat 2 per sekon. Karena nanti H-nya itu hanya kan satuannya foot kan. Feet ini kan. Feet. Nah, nanti kalau dikali dengan K dikali H, nanti hasilnya adalah feet pangkat 3 per sekon. Nah, ini sebanding dengan volume yang ini nih. Nah, ini kan feet pangkat 3 per sekon kan satuannya. Nah, V-nya ini itu bisa kita ubah karena ini kan terkait perubahan ya, key in dan key out gitu kan. Nah, ini adalah A, ini adalah luas penampang itu kan, luas penampang, dan V-nya ini, V adalah laju aliran gitu. Laju alirannya bergantung dengan ketinggiannya, sebanding dengan ketinggiannya, yaitu dH per dt. Ketika apa namanya, sini nih, bentar, saya taruh di bawah aja. Ketika ada suatu tabung gitu kan, tadi ada ketinggian dari sini, gitu kan, dia sampai sini. Semisal apabila dia apa namanya, naik atau turun, nah ini adalah dH-nya. Nah, ini adalah bukan D. DH-nya, dan ini adalah dari sini-sini kan adalah fungsi HT-nya. Nah, nah kecepatannya itu dihitung dari perubahan misal dari kosong ya sini tadi terus bertambah gitu kan. Berarti kan ada perubahan ketinggiannya atau DH-nya juga gitu. Nah, DH per DT gitu. Karena DT-nya itu adalah perubahan waktunya 0 ke sampai waktu berapa gitu. Nanti misal 3 dikurang 0 berarti tetap 3 gitu. Nah, fungsinya ini nanti ya, kan nanti A dikali V sama dengan laju aliran per Rho dikurang K dikali dengan ketinggian fungsi waktu ya. Nah, A ini tetap A, terus V-nya ini kita ubah jadi dH per dt. Nah, ini sama dengan massa, laju aliran massa dibagi dengan Rho, itu kan, dikurang dengan K dikali dengan ketinggiannya, T-nya, kan. Nah, setelah itu apa namanya, kita substitusikan nilai-nilai yang ada dalam rumus ini gitu. Seperti luas penampangnya kita tahu nilainya adalah 3 feet gitu kan, dikali dengan DH sama dengan laju aliran masanya adalah 30 dan massa jenis cairannya itu sendiri adalah 62,4 pounds per feet pangkat 3. 62,4 ya di sini. Kita ubah aja. 2,4 dikurang dengan K dikali T. Nah, kedua ruasnya kita kali dengan sepertiga sehingga tiganya habis itu kan. Ini. Nah,
Ini jadi DH per DT gitu kan, sama dengan 30 bagi dengan 62,4 dikali dengan 3 gitu, dikurang K dikali T per 3. Atau DH per DT-nya itu adalah 30 per 187,4 dikurang dengan KH T per 3. Nah, kalau udah kayak gini, ini kayak persamaan pengintegrasian itu orde pertama gitu kan, persamaan diferensial orde pertama yang kan kita eh, ya, integrasikan itu kan. Nah, ini kan jadi DH per 30 bagi dengan 187,4 itu kurang K T gitu. Ini dikali ya. K itu konstanta polarisasi gitu, dan ini dibagi 3 sama dengan dt. Nah, lalu setelah itu kita integralkan kedua ruas gitu kan. Integral dari dh per 30 bagi 187,4 dikurang dengan K dikali dengan T itu dibagi dengan 3. Ini sama dengan integral dari dt. Nah, kalau udah kayak gini, mungkin saya bakalan ngebagi menjadi 2 segmen gitu ya, biar lebih enak gitu kan. Untuk ruas kiri gitu, ruas kiri. Ini ruas kiri itu berarti yang ini ya, itu kan integral dari dh per 30 dibagi 187,4 dikurang K dikali dengan H per 3. Nah, di sini kita misalkan gitu. Misal itu adalah 30 per 187,4 dikurang K dikali H itu per 3 adalah U gitu kan. Maka kita turunkan U terhadap H itu kan DU per DH ya. DU per DH itu kan. Nah, 30 dibagi 187,4 kalau diturunkan kan dia menjadi 0 tuh. Sedangkan yang ini negatif K per 3 dikali H T gitu kan. Dia tinggal negatif K per 3. Karena HT-nya ini kan dia pangkat 1 ibaratnya. Ibaratnya cuma H gitu. Kalau diturunkan berarti kan 1 gitu kan. Nah, berarti eh, DH-nya DH-nya adalah negatif 3 DU per K ya. Dikali silang aja gitu kan. Nah, coba kita masukkan ke persamaan ini. Masukkan gitu kan. Nah, integral dari DH itu ini nih, DH gitu kan. Yaitu negatif 3 DU per K gitu dibagi dengan U. Nah, kita kan tadi memisalkan bahwa 30 per 187,4 dikurang K dibagi dengan 3 gitu kan. Ini 3 ya, maaf. 3 itu kan adalah U itu. Tadi ini kali dengan U itu kan. Dibagi dengan U sama dengan, nah ini kan suatu konstanta nih. Berarti bisa kita keluarkan jadi negatif 3 per K dari integral dari DU per U gitu kan. Nah, ini negatif 3 per K. Integral dari 1 per U sendiri adalah ln mutlak U. Nah, gini kan. Nah, ini adalah negatif 3 per K ln mutlak U tadi. U tadi kan kita misalkan 30 per 187,4 ini kita masukkan kembali lagi gitu kan. Dan mutlak dari 30 dibagi dengan 187,4 gitu kan, dikurang dengan K dikali dengan H gitu ya, per 3. Nah, inilah hasil dari integral luas
kirinya gitu. Sekarang kita mengintegralkan ruas kanan ya. Ruas kanan. Nah, kalau ruas kanan ini kan tadi integral dari dt ya. Ini kan ibaratnya kayak integral dari 1 dt gitu kan. Nah, berarti 1 kalau diintegralkan terhadap t ya nilainya jadi t plus c ini. Nah, sekarang kita membuat sama dengannya dengan cara ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kirinya adalah negatif 3 per K dikali dengan len mutlak 30 per 187,4 dikurang K dikali H itu kan dibagi dengan 3. Nah, ini sama dengan T plus C. Sekarang negatif 3 per K-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Len dari 30 per 187,4 dikurang K dikali H itu kan dibagi dengan 3 ya. Nanti hasilnya adalah negatif KT gitu. Negatif KT per 3 plus C. Nah, C-nya ini nggak usah diapa-apakan. Nilai C-nya itu harus tetap C aja. Bukannya nggak boleh, sebenarnya boleh. Cuma nanti kalau kalian udah menjabarkan, nanti dibuat ke suatu bentuk lagi. Nanti hasilnya sama aja. Nah, lalu kedua ruas kita eksponensialkan itu kan. Yang len ini bakalan habis gitu. Jadi dia mutlak dari 30 per 187,4 dikurang dari K dikali H itu per 3 gitu kan sama dengan E gitu kan dikurang K dikali T dibagi 3 ditambah C ya gitu kan. Ini jadi kita coba lagi 30 per 187,4 dikurang K dikali dengan H dibagi dengan 3. Nah, ini adalah E negatif KT per 3 itu kan. Ini plus C-nya kita kali dikali E pangkat C ya. A pangkat B ditambah C itu kan sama aja kayak A dikali B A pangkat B dikali dengan A pangkat C. Ini E pangkat A ditambah B itu ibaratnya berarti E pangkat A dikali E pangkat B gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini, kita hilangkan mutlaknya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita membuat ruas kanannya tuh jadi plus minus gitu. Nah, 30 dibagi dengan 187,4 dikurang dengan K dikali H gitu kan dibagi dengan 3. Nah, nanti ini adalah plus minus E pangkat C-nya kita ubah ke sebelah kiri gitu. Nggak apa-apa karena perkalian tuh sama aja. Kayak 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2 dikali dengan E pangkat negatif